Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Putri Swindi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses mendapatkan informasi dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat sikap manusia. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi tidak hanya berupaya menjelaskan, tetapi juga meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental maupun perilaku saat berkomunikasi. Secara etimologis, psikologi komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu psikologi yang artinya mempelajari ilmu tentang kejiwaan dan komunikasi yang mempelajari cara berinteraksi. Oleh karena itu, psikologi komunikasi diartikan sebagai proses untuk mengenali karakter dan sifat komunikan atau lawan bicara dengan tidak mengabaikan aspek kejiwaannya. Memahami psikologi komunikasi membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik dan membangun hubungan sosial yang lebih efektif. Lalu terdapat dua tujuan utama dalam mempelajari psikologi komunikasi. Yang pertama, mengubah tingkah laku atau sikap seseorang. Dengan menganalisis respons seseorang terhadap pengalaman masa lalu, kita dapat memprediksi respon di masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam komunikasi. Yang kedua, mencapai efektivitas komunikasi. Dengan menganalisis komponen psikologis lawan bicara, kita dapat membuat komunikasi lebih efektif, yang ditandai dengan penerimaan informasi, pertumbuhan hubungan sosial yang baik, penyampaian informasi yang menyenangkan, dan pengaruh sikap serta tindakan dalam komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa psikologi komunikasi bertujuan untuk memprediksi respons, tingkah laku, dan tindakan seseorang dalam berkomunikasi. Ilmu ini juga membantu kita menemukan sikap yang tepat saat berhadapan dengan seseorang. Dalam berkomunikasi, penting bagi kita untuk memahami dimensi kepribadian manusia yang mempengaruhi perilaku kita. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis menyebutkan terdapat 3 unsur utama dalam kepribadian manusia. Yang pertama yaitu id. Id adalah bagian dari diri kita yang menyimpan dorongan insting biologis yang mendalam. Dorongan ini mendorong kita untuk mencari kepuasan seketika tanpa memikirkan akibatnya. Dalam konteks komunikasi, id ini bisa menjadi dorongan emosional yang mendasari reaksi impulsif seseorang. Yang kedua yaitu ego. Ego berfungsi sebagai pengatur yang menyeimbangkan antara dorongan id dan kenyataan di luar diri kita. Ego ini berperan penting dalam komunikasi kita, karena kita seringkali harus menilai situasi dan memilih respons yang paling sesuai dengan norma sosial serta kebutuhan kita. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada superego, yaitu bertindak sebagai pengawas atau hati nurani kita. Ia menyerap nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam komunikasi, superego ini mendorong kita untuk berbicara dengan etika yang baik dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan yang telah kita pelajari. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi komunikasi. Menurut Fisher dalam bukunya, pendekatan psikologi komunikasi memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Proses ini dimulai saat panca indera mendapatkan rangsangan. Rangsangan tersebut bisa berupa orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Pokoknya segala hal yang mempengaruhi kita. Sedangkan panca indera berupa mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut. Yang kedua, proses yang mengantarai stimuli dan respons atau internal mediations of stimuli. Kali ini, rangsangan yang diterima oleh panca indera akan diolah otak, yang pada akhirnya otak akan mengambil sebuah kesimpulan yang terlihat dari respon yang diberikan dalam bentuk senyuman, tepuk tangan, melompat-lompat yang mempunyai makna sukacita. Yang ketiga, prediksi respons atau prediction of response. Pada tahap ini, orang akan mampu meramal dan memprediksi respon yang akan diberikan oleh orang lain di masa lalu dan yang akan datang. Sebagai kuncinya, kita harus mengetahui respon masa lalu individu sebelum memprediksi yang akan datang. Yang keempat, peneguhan respons atau reinforcement of response. Peneguhan respons adalah proses di mana reaksi atau respons seseorang diperkuat atau dipertegas berdasarkan pengalaman sebelumnya. Peneguhan respons membantu memperkuat pola perilaku atau reaksi tertentu sehingga menjadi lebih konsisten dan dapat diprediksi. Teman-teman, dengan memahami psikologi komunikasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik dan membangun hubungan sosial yang lebih efektif. Ilmu ini memungkinkan kita untuk mengenali karakter dan sikap lawan bicara kita, serta menemukan sikap yang tepat dalam berkomunikasi.
Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan memperbaiki cara kita dalam berkomunikasi agar dapat mencapai efektivitas dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.